Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajmain. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan kami di channel Bagi-Bagi, yaitu channel berbagi untuk yang bersedia dibagi. Guna kemajuan channel ini, silakan subscribe, comment, and like and share. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan silakan di-share, semoga menjadi amal jariah bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Selamat menyaksikan. Para sahabat Bagi-Bagi, kali ini kami akan menyampaikan tentang buah-buahan, tempat, minuman dan cara minum Nabi. Ismail bin Musa al-Fazari bercerita pada kami, Ibrahim bin Sa'ad bercerita pada kami, dari ayahnya, dari Abdullah bin Ja'far, ia berkata, Nabi memakan kitsa, sejenis mentimun tetapi ukurannya lebih besar, dengan rutab, kurma yang baru masak. Ibrahim bin Yakub bercerita kepada kami, Wah bin Jarir bercerita pada kami, ayahku bercerita pada kami, ia berkata, aku mendengar Humaid berkata, atau ia berkata. Humaid bercerita kepadaku, Wah yang merupakan sahabatnya meriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, aku pernah melihat Rasulullah mengumpulkan antara semangka dan rutab. Muhammad bin Yahya bercerita pada kami, Muhammad bin Abdul Aziz Ar-Ramli bercerita pada kami, Abdullah bin Yazid bin Silat bercerita pada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Yazid bin Ruman, dari Urwah, dari Aisyah. Sesungguhnya Nabi memakan semangka dengan rutab. Qutaibah bin Said bercerita pada kami, dari Malik bin Anas, Ishaq bin Musa bercerita pada kami, Ma'an bercerita pada kami, Malik bercerita pada kami, dari Suhail bin Abi Sholih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata, apabila para sahabat menyaksikan buah pertama dari sebuah pohon, mereka segera membawanya pada Rasulullah. Dan ketika mengambilnya beliau berdoa, Ya Allah, berkahilah kami pada buah-buahan kami, pada kota kami dan berkahi pula kami pada sa dan mat kami. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim adalah hambamu, kekasihmu, dan nabimu. Dan bahwasanya aku ini adalah hambamu dan nabimu. Ibrahim telah berdoa untuk Mekah, dan aku berdoa untuk Madinah, seperti ia berdoa untuk Mekah, dan keberkahan juga sepertinya. Kemudian beliau memanggil anak kecil dan memberikan buah tersebut kepadanya. Muhammad bin Humaid Ar-Razi bercerita kepada kami, Ibrahim bin Al-Mukhtar bercerita pada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Abu Abdah bin Muhammad bin Ammar bin Yasir, dari Ar-Rabi binti Muawis bin Afra, ia berkata, Mu'az bin Afra mengutusku membawa satu baki kurma yang baru masak dan mentimun yang berbulu halus untuk diberikan kepada Rasulullah. Beliau memang menyukai mentimun. Saat itu perhiasan emas baru tiba dari Bahrain, maka beliau memenuhi telapak tangannya dengan emas itu dan diberikan kepadaku. Ali bin Hujar bercerita pada kami, Syarik memberitahukan pada kami, dari Abdullah bin Muhammad bin Ukail, dari Ar-Rabi binti Muawis bin Afra, ia berkata, aku mendatangi Rasulullah dengan membawa satu baki kurma yang baru masak dan mentimun yang berbulu halus. Kemudian beliau memberiku perhiasan dan emas sepenuh telapak tangan. Minuman Rasulullah. Ibnu Abi Umar bercerita pada kami, Sufyan bercerita pada kami, dari Mamar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah. Ia berkata, minuman yang paling disukai Rasulullah adalah minuman manis yang dingin. Minuman Rasulullah. Ahmad bin Mani bercerita pada kami, Ismail bin Ibrahim memberitahukan pada kami, Ali bin Zaid memberitahukan pada kami, dari Umar yakni Ibnu Abi Harmalah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, setelah itu beliau bersabda, hakmu untuk minum, jika engkau mau maka dahulukan Khalid. Maka aku katakan, aku tidak akan mendahulukan bekasmu kepada seorang pun. Kemudian Rasulullah bersabda, barang siapa yang diberi makan oleh Allah, hendaklah ia mengucapkan, Ya Allah, berkahilah untuk kami dalam makanan itu, dan berilah makanan kepada kami yang lebih baik darinya. Dan barang siapa yang diberi minum air susu oleh Allah, maka hendaklah dia mengucapkan, Ya Allah, berkahilah untuk kami dalam makanan tersebut dan tambahkan kepada kami darinya. Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang bisa menggantikan makanan dan minuman selain susu. Tempat minum Rasulullah. Al-Husain bin Al-Aswad Al-Baghdadi bercerita pada kami, Amru bin Muhammad bercerita pada kami, Isa bin Tahman bercerita pada kami, dari Sabit, ia berkata, Anas bin Malik pernah memperlihatkan pada kami tempat minum Rasulullah yang terbuat dari kayu yang keras dan dipatri dengan besi. Kemudian Anas berkata kepadaku, wahai Sabit, inilah tempat minum Rasulullah. Abdullah bin Abdirrahman bercerita pada kami, Amru bin Hashim bercerita pada kami,
Hamad bin Salamah bercerita pada kami, ia berkata, Humaid dan Sabit memberitahukan pada kami, dari Anas, ia berkata, sungguh, telah kutuangkan ke dalam cangkir ini berbagai minuman untuk Rasulullah, baik itu air, perasan kurma, madu ataupun susu. Cara minum Rasulullah. Ahmad bin Mani bercerita pada kami, Husain bercerita pada kami, Hashim al-Ahwal dan Mughirah memberitahukan pada kami, dari As-Syabi, dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi pernah minum air Zam-Zam sambil berdiri. Qutaibah bin Said bercerita pada kami, Muhammad bin Ja'far bercerita pada kami, dari Husain al-Mualim, dari Amru bin Shuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, aku melihat Rasulullah minum sambil berdiri dan sambil duduk. Ali bin Hujar bercerita pada kami, Ibnu Mubarak bercerita pada kami, dari Hashim al-Ahwal, dari As-Syabi, dari Ibnu Abbas, ia berkata, aku memberi minum Rasulullah dengan air Zam-Zam. Lalu beliau meminumnya sambil berdiri. Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala, dan Muhammad bin Tarif al-Kufi bercerita pada kami, keduanya berkata, Ibnu al-Fudail bercerita pada kami, dari Al-Amasi, dari Abdul Malik bin Maisarah, dari An-Nazal bin Sabrah, ia berkata, Ali diberi segayung air dan ketika itu ia sedang berada di teras. Kemudian ia mengambil air dengan tangannya lalu berkumur-kumur dan beristinsyak, kemudian mengusap wajahnya, kedua lengannya, dan kepalanya. Lalu setelah itu ia berkata, inilah tata cara wudunya orang yang belum berhadas, batal. Demikianlah aku melihat Rasulullah melakukannya. Qutaibah bin Said dan Yusuf bin Sa'ad bercerita pada kami. Keduanya berkata, Abdul Warits bin Said bercerita pada kami, dari Abu Isham, dari Anas bin Malik, Rasulullah ketika minum, mengambil nafas, di luar, di bejana sebanyak 3 kali. Dan beliau bersabda, hal itu lebih melegakan dan lebih mengenyangkan. Ali bin Hashram bercerita pada kami, Isa bin Yunus memberitakan pada kami, dari Risidin bin Quraib, dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, apabila Nabi minum, beliau mengambil nafas 2 kali. Ibnu Abi Umar bercerita pada kami, Sufyan bercerita pada kami, dari Yazid bin Jabir, dari Abdurrahman bin Abi Amrah, dari neneknya, Kabasyah, ia berkata, Rasulullah pernah masuk ke rumahku dan minum dari mulut kirbah, atau kantong air dari kulit, yang tergantung sambil berdiri, lalu aku mengambilnya dan memotong mulut kirbah tersebut. Muhammad bin Bashar bercerita pada kami, Abdurrahman bin Mahdi bercerita pada kami, Asroh bin Sabit al-Ansari bercerita pada kami, dari Sumamah bin Abdillah, ia berkata, Anas bin Malik biasa mengambil nafas di luar bejana air minum sebanyak 2 atau 3 kali, dan ia beranggapan bahwa Nabi juga mengambil nafas di luar bejana air minum sebanyak 3 kali. Abdullah bin Abdirrahman bercerita pada kami, Abu Hashim memberitakan pada kami, dari Ibnu Juraij, dari Abdul Karim, dari Al-Bara bin Zaid anak dari putri Anas bin Malik, dari Anas bin Malik. Nabi masuk ke rumah Ummu Sulaim dan beliau mendapati kirbah yang tergantung, lalu beliau minum dari mulut geribah itu sambil berdiri. Kemudian Ummu Sulaim mengambil mulut geribah itu dan memotongnya. Ahmad bin Nasr An-Naisaburi bercerita pada kami, Ishaq bin Muhammad Al-Farawi bercerita pada kami, Ubadah binti Nel bercerita pada kami, dari Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqas, dari ayahnya, bahwasanya Nabi pernah minum sambil berdiri. Demikianlah dari saya, silakan subscribe, like, comment, and share. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah buat kita semua. Nantikan video-video kami selanjutnya dan silakan tonton video-video yang sudah kami buat. Semoga bermanfaat dan menjadi amal ibadah, amal jariah buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.